Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Sapaan Gembala dan Renungan Harian GKI Cikarang dengan tema Hidupku Beruntung. Renungan kita kali ini diambil dari Amsal 3 ayat 13-15 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memikirkan sejenak akan apa hal-hal yang mungkin kita anggap berharga. Tentunya ada banyak hal kita pikir sebagai hal berharga buat kita. Mungkin itu adalah kesehatan yang baik, pendidikan tinggi, kepandaian, kecakapan, keahlian dalam bidang tertentu, pekerjaan, kedudukan, usaha, uang, investasi, dan lain sebagainya. Yang kita pikir perlu kita dapatkan untuk dapat membuat hidup kita bermakna. Perlu kita miliki untuk dapat memenuhi semua yang kita butuhkan, untuk dapat menjalani kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh kebahagiaan. Namun dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini, disampaikan betapa lebih berharganya mendapatkan hikmat dan kepandaian, dan betapa akan sangat diberkati dan berbahagia jika kita mendapatkannya. Dikatakan keuntungan mendapatkannya adalah melebihi keuntungan perak, hasil yang melebihi emas dan lebih berharga dari permata. Mengapa mendapatkan hikmat dan pengetahuan sedemikian sangat berharga? Keuntungan apa yang akan kita tuai daripadanya? Hikmat yang disampaikan dalam Alkitab ini tentunya adalah hikmat yang berasal dari Allah. Dan jika ditanyakan mengapa penting dan berharga, karena hikmat Allah akan memberikan kita kemampuan untuk membuat pilihan yang saleh, yang didasarkan dari pengenalan dan takut akan Tuhan. Hikmat dan pengetahuan dari Allah ini akan membuahkan hal-hal berharga. Segala kebaikan, kebenaran, dan keindahan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan lebih daripada itu, untuk menuntun kita ke kehidupan abadi kita. Dengan hikmat dari Allah dan pengetahuan, kita memperoleh banyak keuntungan. Kita dapat bijak bertindak dalam menghadapi tantangan yang kita temui sehari-hari. Kita dapat membangun, menjaga hubungan yang baik dengan sesama, dapat bersikap, bertutur kata dengan baik. Kita diberikan kebijakan dalam memanfaatkan waktu, mengembangkan talenta kita, mengelola keuangan, melakukan apapun tugas tanggung jawab kita masing-masing. Tidak untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, tetapi juga untuk kepentingan dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Walaupun kita diberikan kebebasan untuk memilih, kita dituntun untuk tidak memilih menjadi orang yang ceroboh, tetapi lebih memilih menjadi orang yang bijak. Kita tidak menjalani kehidupan ini dengan tidak tahu arah, tetapi memiliki pengertian yang baik, sehingga menolong kita dapat membuat keputusan yang lebih baik, meluputkan kita dari kesalahan fatal. Sejenak menoleh ke belakang, saya merasakan dan menyaksikan ada banyak keberuntungan-keberuntungan dari mendapatkan hikmat Allah. Di dalam membuat keputusan, ketika saya berdoa terlebih dahulu, sehingga dapat membuat keputusan yang baik dan benar. Di dalam membuat pilihan yang bijaksana, karena memohon pimpinan Tuhan, dan juga mendengarkan dan mempertimbangkan nasihat orang yang lebih berpengalaman. Saya beruntung karena sebelum atau ketika menjalankan pekerjaan, memakai pertimbangan yang matang, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari bahaya, kesalahan, ataupun kejahatan, karena selalu memohon pengertian dan kebijakan dari Tuhan. Ketika melakukan kesalahan atau kelalaian, karena mengandalkan pikiran sendiri atau kurang penguasaan diri, ada konsekuensi yang harus diterima. Namun dengan penyesalan dan memohon pengampunan dan hikmat dari Tuhan, saya diberikan kemampuan untuk dapat
hadapi konsekuensi yang harus diterima, dan yang terpenting dapat mengambil hikmat dan belajar dari kesalahan atau kelalaian tersebut, sehingga tidak mengulanginya dan dapat terus belajar memperbaiki diri. Jadi janganlah ragu untuk terus mencari hikmat Allah dan terus menambah kepandaian, pengetahuan, keterampilan. Jangan mudah menyerah untuk berhenti mengusulkannya. Jika pada awalnya terasa seperti sulit atau menakutkan untuk dilakukan, hadapi tantangan untuk meraihnya dengan tangan dan pikiran yang terbuka dan kegigihan untuk mendapatkannya. Karena pasti keuntungan yang akan kita dapatkan lebih besar. Namun sayangnya kita tidak dapat menemukan hikmat Allah dengan begitu saja, dan juga kita tidak dapat membelinya. Untuk mendapatkannya menuntut kemauan kuat, menuntut komitmen, keputusan untuk terus mengejarnya. Dan ketika kita memilih untuk melakukannya, Tuhan berjanji untuk menolong kita. Janji Tuhan dalam Yakub 1 ayat 5 demikian. Namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada hakikatnya adalah bukan berapa pintar kita, tetapi lebih kepada mengenai keinginan kita untuk menyenangkan Tuhan dengan menerapkan kebenarannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berjalan di jalan kita dengan aman. Kaki kita tidak terantuk batu. Kita dapat berbaring dengan tidak akan takut dan dapat tidur nyenyak. Karena Tuhan yang menjadi sandaran kita, dan Ia akan menghindarkan kita dari segala jerat. Kiranya Tuhan Yesus memampukan dan memberkati kita semua. Kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti sepanjang umur kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami memohon hikmat daripada-Mu untuk menuntun kami menjalani kehidupan kami dengan benar dan bijaksana. Roh Kudus, pimpin dan terangilah langkah kami. Menolong kami untuk dapat senantiasa dapat bijak dalam membuat pilihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.